Pemuda ini sedang bermain dengan kamera. Tiba-tiba menemukan pria di gedung seberang menyelinap. Dia memperbesar lensa, melihat lebih dekat. Saya tidak berharap itu menjadi dua orang yang secara ilegal membobol dan merampok orang. Dia dengan cepat menggeser lensa, merekam buktinya. Tanpa diduga ditemukan oleh pria di sana. Lan sangat takut sehingga dia berdiri dan berteriak. Lila mendengar teriakan anaknya dan langsung berlari. Karena Lan memiliki sugesti autisme. Ditambah gerakan tangan mengancam wanita di gedung seberang. Pemuda itu bahkan tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Lila terus-menerus menenangkan suasana hati putranya. Sampai anak itu tertidur pulas. Lalu tiba-tiba bel pintu di luar berbunyi. Lila turun untuk memeriksa. Tanpa diduga, itu adalah pencuri di gedung seberang. Dia berbohong bahwa dia adalah seorang tukang reparasi rumah. Sedang atau listrik di dapur mereka membutuhkan perbaikan. Jadi ibu membawanya ke dalam. Dominic bilang dia haus, ingin minum air. Jadi sang ibu terpikat dengan baik olehnya. Dominic dengan cepat berlari ke kamar tidur anak laki-laki itu. Sampai ibu membawakan segelas air. Dia memperhatikan perilaku aneh pria berambut panjang itu. Dia masuk ke kamar dan mulai berdebat dengannya. Menyalahkan dia karena membobol kamar pribadi putranya. Pada saat ini, Lan dibangunkan oleh suara keras kedua orang itu. Setelah melihat pria berambut panjang itu, dia panik dan tidak berani berbicara. Ketika Dominic melihat ini, dia segera mengungkapkan sifat aslinya. Lila buru-buru meraih lampu meja dan memukul kepalanya. Setelah itu, dia membawa putranya dan bergegas keluar. Keduanya baru saja berlari ke tangga. Lila langsung digendong oleh pria berambut panjang yang menarik kakinya. Dia segera menginjak pria berambut panjang itu. Pergi ke kamar yang aman bersama putranya. Dominic berkata dengan keras bahwa dia hanya ingin mengambil kamera dan kemudian pergi. Tidak ingin menyakiti mereka berdua. Lila tidak mau ikut-ikutan masalah ini. Jadi beritahu pria berambut panjang itu bahwa kamera ada di tas merah muda. Dominic sesuai deskripsi menemukan kamera. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pasti ada versi lain yang tersedia. Dia mengatakan kepada ibu bahwa dipaksa melihatnya menghapus data di iCloud dengan matanya sendiri sebelum dia pergi. Lila tidak punya pilihan lain. Dia hanya ingin pria ini menghilang dengan cepat. Jadi dia dan pria berambut panjang yang sama mencari laptop untuk menyimpan iCloud. Lalu biarkan pria berambut panjang itu menghapusnya dengan tangannya sendiri. Untungnya, pria berambut panjang itu menepati janjinya dan benar-benar pergi. Tapi kali ini, seorang wanita menahannya. Itu adalah saudari jahat yang mengancam bocah itu. Kita bisa tahu dengan melihat saudari ini bahwa dia kejam. Lila mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Rocco. Dia melompat dan meraih telepon di atas meja untuk melaporkannya ke polisi. Tolong aku, tolong bantu aku. Rocco mengambil kembali teleponnya, dengan cepat berbohong, lalu segera menutup telepon. Lila mengambil pecahan kaca dan menebas Rocco. Kemudian buru-buru berlari ke ruang aman. Rocco yang terluka benar-benar kesal. Dia memberitahu pria berambut panjang itu bahwa dia harus menyingkirkan anak laki-laki itu dan ibunya. Ketika kalian berdua sedang mendiskusikan cara membuka brankas. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Lila di ruang aman mendengar suara itu. Langsung teriak minta tolong. Tapi sayangnya perangkatnya gagal. Jadi orang di luar tidak bisa mendengar dengan jelas. Pada saat ini, Rocco keluar. Menyebut dirinya sendiri yang tinggal di rumah ini. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan mengusir orang ini. Setelah ibu melihatnya, dia sangat marah. Susah dapat kesempatan selamat tapi radionya rusak. Dia mencoba mengendalikan emosinya. Kemudian beritahu putra Anda untuk segera memikirkan cara memperbaiki stasiun radio. Kali ini Rocco membawa bor listrik. Ingin mendobrak pintu untuk masuk ke dalam. Suara bor membuat ibu sangat takut. Dia dengan cepat meraih tongkat baseball, siap bertarung. Untungnya, pintu brankas terbuat dari bahan khusus. Jadi bor listrik tidak bisa benar-benar menembus. Rocco sangat marah, hanya tahu cara menendang pintu untuk melampiaskan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi. Tanpa diduga itu adalah seorang petugas polisi.
Lila telah melihat harapan hidup. Dia menyuruh putranya untuk segera memperbaiki radio. Kedua pencuri itu juga mendiskusikan tindakan balasan. Rocco hendak pergi keluar ketika dia dihentikan oleh pria berambut panjang. Karena menurutnya Rocco seperti itu terlalu mengejutkan. Dominic memercikkan air ke kepalanya untuk membasahi rambutnya. Kemudian memberitahu polisi bahwa dia sedang mandi. Polisi mengatakan bahwa setelah menerima berita, seseorang di sini mengganggu orang-orang. Dominic berbohong bahwa arwah kakaknya tidak sehat. Dia tertidur lelap sekarang. Melihat polisi bersiap untuk pergi. Halo polisi. Tolong jangan pergi. Anak saya dan saya disandera oleh orang-orang ini. Tolong selamatkan kami. Polisi itu segera mengeluarkan pistol. Membuat pria berambut panjang itu meletakkan tangannya di pintu. Hendak memborgolnya ketika tidak, tolong. Dua orang menyeret tubuh polisi ke ruang tamu. Diskusikan cara mengubur tubuh itu. Pada saat yang sama, ibu dan anak perempuan di ruang aman berencana untuk mencari bantuan. Mereka harus menemukan telepon. Lan memiliki telepon di brankasnya. Lila ingin memanfaatkan waktu ketika para bandit terganggu. Keluar untuk mengambil telepon. Tetapi putranya mengatakan bahwa brankas itu membutuhkan sidik jarinya. Tidak ada jalan. Lila membiarkan putranya keluar untuk mengambil telepon. Mereka dengan lembut membuka pintu kamar. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang memberitahu putra di luar, Lan mencari brankas tetapi tidak bisa membukanya. Kemudian, kabel listrik dicabut. Lan segera membungkuk dan mencolokkan soket listrik. Tapi tidak hati-hati sampai menjatuhkan vas. Suara itu menarik perhatian para perampok. Rocco mengambil pistol dan segera berlari ke atas untuk memeriksa. Untungnya, Ibu Lan tiba tepat waktu. Dia menarik putranya dan buru-buru pergi. Tapi bocah itu masih memutuskan untuk mengambil telepon dulu. Rocco berlari ke pintu sekarang. Sesaat melolong. Rocco memberitahu rekan-rekannya bahwa itu tidak masuk akal. Lalu berbalik dan pergi. Tempat tidur di dalam kamar perlahan diangkat. Ternyata ibu dan anak itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah keluar, mereka berencana untuk diam-diam kembali ke ruang aman. Tapi sayangnya, mereka baru saja turun dan bertemu Maroko. Kedua belah pihak meletakkan kaki mereka di leher mereka untuk lari ke ruang aman. Selama perjuangan, sang ibu mampu mendorong Rocco. Kali ini membuat mereka berdua menjadi takut. Lila membalut luka putranya dengan menyakitkan. Dia menyesal membiarkan putranya mengambil risiko. Kabar baiknya adalah mereka berhasil mendapatkan telepon. Lila membuka teleponnya tetapi menemukan bahwa tidak ada sinyal di ruangan ini. Telepon tidak dapat melakukan panggilan. Lan menyuruhnya untuk mencoba mengirim pesan. Tapi pesan tidak bisa dikirim ke polisi. Lila tiba-tiba teringat dan pernah kenal tetangga. Dia segera mengiriminya pesan teks meminta bantuan. Nenek berdoa agar pesannya bisa terkirim dengan sukses. Tuhanku, dapat mengirim. Dia akan memanggil polisi untuk menyelamatkan kita. Tidak lama setelah itu, Neil memang datang ke rumah mereka. Dan sekarang kedua perampok itu juga sibuk memuat mayat ke dalam mobil. Lila memberitahu Neil bahwa ada dua perampok yang sangat berbahaya di rumah. Beritahu Neil untuk melaporkannya ke polisi dan segera pergi. Tapi Neil ingin menunjukkan kekuatan pria. Dia mau nangkap dua perampok ini. Lila memberitahu saya bahwa garasi tidak terkunci sehingga saya bisa masuk ke dalam dari sana. Pria dengan pistol pergi ke garasi. Tidak lama kemudian dia ditangkap oleh Rocco. Rocco meminta Ibu Lan untuk mendengarkannya. Jika tidak, akan membunuh Neil. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuhku seperti orang-orang di seberangnya. Bagaimana kamu tahu orang di seberang rumah aku terbunuh? Kamu siapa? Tiba-tiba wajah pria botak itu menunjukkan senyum sinis. Dia telah memutuskan untuk tidak bertindak lagi. Kali ini membuat rambut sang ibu berdiri. Dia menyuruh putranya untuk mengambil teleponnya untuk menemukan bukti yang tersimpan di iCloud.